Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 666. Menginjak jepit rambut emas ungu, Haoren tidak melihat 8 pembudidaya rilem jiwa formasi yang berlama-lama di sekitar Pulau Roh Abadi. Setelah sarapan dengan Xie Yujia dan yang lainnya di rumah, dia mengatakan bahwa dia perlu menjalankan tugas. Bahkan, dia ingat bahwa dia harus menyelesaikan misi pengiriman pil eliksir ke Pulau Penglai dalam 1 minggu. Gunung Celestial tempat para pembudidaya mandiri tinggal semuanya terletak di Laut Setan, dan para pembudidaya biasa tidak bisa masuk. Bahkan Inspektur Kuil Dewa Naga tidak berani memasuki Laut Setan tanpa alasan. Sekarang Haoren telah mencapai tingkat Dui tingkat atas, hanya 4 lubang jauhnya dari tingkat Sun. Dia merasakan esensi alam yang melimpah dari Laut Iblis saat dia bepergian di permukaan laut. Jepit rambut emas ungu begitu cepat sehingga saat bagian bawah kapal emas menyentuh air, memasuki kedalaman Laut Setan dari tepi dalam sekejap mata. Kedelapan pembudidaya Rilem Soul Formation menyaksikan kapal emas menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap, dan mereka takjub dengan kecepatannya yang bahkan lebih cepat daripada kecepatan perjalanan pembudidaya Rilem Soul Formation. Perahu emas mungkin adalah harta spiritual tertinggi. Pikir mereka. Baik. Dengan lampu saleh yang dicuri, kita harus meminta King Feng Hermit untuk menghadapinya. Salah satu dari 8 pembudidaya rilem formasi jiwa menghela nafas tanpa daya. 7 pembudidaya rilem jiwa formasi lainnya tampak takut ketika mereka mendengar nama King Feng Hermit. Mereka telah menerima kabar bahwa King Feng Hermit masih dalam kultivasi pengasingan di surga ke-8, dan tidak ada dari mereka yang berani mengganggu dia. Bagaimanapun, King Feng Hermit sangat eksentrik. Lupakan saja, kata salah satu pembudidaya Rilem Soul Formation. Yang lain mengangguk. Lampu yang saleh adalah salah satu harta utama Gunung Kunlun, tetapi berurusan dengan King Feng Hermit lebih merepotkan. Hua, 8 lampu terbang menuju tanah. Aku ingat itu, King Feng Hermit mengambil seorang gadis sebagai muridnya. Jika kita dapat menemukan gadis itu, mungkin dia bisa meminta King Feng Hermit untuk menyelesaikan masalah bagi kita. Selama penerbangan cepat mereka, salah satu pembudidaya berkata tiba-tiba, "Jika kita dapat menemukan gadis itu, kita bisa mencobanya. Pokoknya, mari kita kembali dan berkultivasi untuk sementara waktu karena kita semua menggunakan banyak kekuatan kultivasi tadi malam," kata praktisi Rilem Soul Formation lainnya. Kunlun Godly Lamp adalah harta utama Gunung Kunlun dan item inti yang membuat formasi susunan besar di sekitar operasional Gunung Kunlun. Namun, para pembudidaya ini tidak berpikir bahwa Raja Iblis yang mencurinya dapat mengaktifkan lampu saleh kuno tanpa formasi susunan khusus di Kunlun. Selain itu, tanpa formasi susunan besar, Gunung Kunlun masih dijaga oleh para pembudidaya rilem formasi jiwa, dan mereka tidak berpikir bahwa ada orang yang berani membuat masalah untuk mereka. Mereka berencana untuk menunggu sampai King Feng Hermit keluar dari budidaya pengasingannya. Hanya teknik notnya yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Ledakan. Sementara pembentuk alam formasi jiwa pergi dengan frustrasi tanpa rencana untuk berurusan dengan Lady Zen, Haoren telah mencapai pusat Laut Setan di atas kapal emas. Ketika Haoren memimpin pasukan Samudra Timur melintasi Laut Iblis, mereka telah menghindari daerah pusat dan memutar sedikit untuk menghindari masalah. Sekarang Haoren mendekati pusat Laut Setan, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki lautan yang penuh dengan esensi alam yang berlimpah. Setiap napas yang diambilnya mengandung bentuk paling murni dari esensi alam. Gelombang kabut melayang di laut. Itu bukan uap air yang diuapkan oleh matahari tetapi esensi alam berlebih yang berasal dari Laut Iblis. Jika manusia memasuki tempat ini, intensitas esensi alam yang tinggi akan membunuh mereka. Bahkan pembudidaya tingkat rendah akan mati karena meridian berdarah. Di bawah laut, binatang iblis level 10 melonjak seperti gelombang, dan mereka memandang Haoren dengan rakus. Bersenandung. Kapal emas yang diinjak Haoren melepaskan cahaya ungu di semua tempat. Binatang iblis level 10 yang siap bergerak-bergerak seperti kawanan ikan yang terkejut. Binatang iblis level 10 ini bisa berubah menjadi manusia setelah selamat dari kesengsaraan surgawi, dan mereka bergerak di dekat permukaan laut karena kekuatan mereka tidak cukup besar bagi mereka untuk hidup jauh di dalam lautan. Sementara Haoren terbang melintasi permukaan laut yang ditutupi oleh lapisan tebal esensi alam seperti kabut, dia tergoda untuk melihat dunia di bawah air. Meskipun dia tahu Lady Zen dan Duan Yao telah kembali ke Laut Iblis, dia hanya di tingkat Dui tingkat atas dan tidak memenuhi syarat untuk mengunjungi Lady Zen.
Jika dia masih tidak bisa menemukan cukup ramuan spiritual untuk mengolah 7 kor lotus 5 warna setelah perjalanannya ke Istana 9 Naga bersama Suhan, dia akan datang ke Laut Setan untuk mencoba peruntungannya. Sementara dia membuat rencananya, kapal emas meninggalkan serangkaian bayangan ungu dan terbang menuju pulau yang jauh. Sebagai salah satu dari 3 gunung langit terpencil yang terbesar, Pulau Penglai hampir berada di pusat Laut Setan. Dengan lapisan esensi seperti kabut mengambang di sekitar pulau, itu tampak seperti bidangnya sendiri. Menginjak perahu emas, Hao Ren melihat karang yang menonjol dari pulau dan karakter kuno di atasnya, Penglai, dari kejauhan. Kuil Dewa Naga tidak memiliki peta terperinci tentang tata letak pulau-pulau di Laut Setan kecuali informasi bahwa Gunung Penglai Celestial terletak di pusat Laut Setan. Setelah beberapa pencarian, Hao Ren menemukannya. Namun, dia hanya bisa melakukan ini karena dia memiliki jepit rambut emas ungu Lady Zen. Jika inspektur lain, termasuk pembudidaya naga tingkat kian tingkat atas, telah berkeliaran di permukaan Laut Iblis, mereka akan ditelan oleh selusin binatang iblis tingkat 10 yang ingin menerobos. Yang mengejutkan Hao Ren, Gunung Penglai Surgawi tidak memiliki formasi susunan di sekitarnya. Kapal emasnya berhasil mendarat di pulau itu. Teman mana yang datang mengunjungi aku? Sebuah suara datang dari kedalaman pulau. Aku Inspektur Hao Ren dari Kuil Dewa Naga. Aku di sini untuk memberikan pil eliksir, jawab Hao Ren. Dari sudut pandang budidaya, para pembudidaya mandiri terpencil ini adalah pembudidaya manusia. Namun, berbeda dari sekte budidaya di tanah yang seperti sekolah skala besar, pulau-pulau ini lebih seperti sekolah rumah pribadi kecil. Namun, pembudidaya independen yang bisa hidup di Laut Setan adalah tokoh dengan kekuatan budidaya yang sangat hebat. Oh! Orang di kedalaman pulau itu terdengar terkejut, mungkin karena dia tidak berharap seorang pembudidaya naga dari kuil Dewa Naga bisa datang ke tempat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, suara itu terdengar lagi, kamu mendapat token identitas dari Lady Zen. Tidak heran kamu bisa datang ke sini. Para pembudidaya independen di pegunungan langit terpencil memiliki perjanjian dengan Raja Iblis Besar, sehingga bahkan binatang iblis level 10 tidak akan menyerang pulau-pulau. Itulah sebabnya pulau-pulau ini tidak memiliki formasi arai di sekitar mereka. Ketika Hao Ren mendarat di pulau itu di Harta Dharma, guru Pulau Penglai berpikir bahwa pembudidaya independen lain dari pulau terdekat telah mengirim seorang murid ke sini untuk memberikan sesuatu, tidak mengharapkan Hao Ren dari kuil Dewa Naga. King Feng, Ming Yue, selamat datang, tamu. Kultivator di pulau itu berseru. Saat dia mengatakannya, seorang anak laki-laki tampan dan seorang gadis cantik muncul dari kehampaan, menatap Hao Ren dengan rasa ingin tahu. Sementara menyingkirkan jepit rambut emas ungu, Hao Ren diam-diam waspada karena dia tidak merasakan apa-apa ketika dua anak yang berusia sekitar 7 tahun telah bersembunyi di kekosongan di kedua sisinya. Ketika mereka muncul, Hao Ren memeriksa alam mereka dan menyadari bahwa mereka sudah berada di alam jiwa Naschen level rendah. Mengikuti kedua anak itu dengan hati-hati, Hao Ren melihat semua jenis binatang berharga di pulau itu. Beberapa rusa berlari dari hutan di dekatnya, dan Hao Ren menyadari bahwa mereka semua binatang roh level 5 dan level 6. Beruntung si putih kecil tidak ada di sini, atau harga dirinya akan hancur, pikir Hao Ren. Tidak heran Penglai berada di peringkat sebagai salah satu dari 3 gunung angkasa terpencil yang terbesar. Ketika Hao Ren melihat Pulau Penglai di langit yang tinggi, dia mengira itu bukan pulau besar. Namun, ketika dia berada di dalam berjalan di jalan berliku, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat ujungnya. Jika Pulau Penglai yang terkenal tidak terletak di Laut Setan yang paling berbahaya, mungkin akan ada banyak inspektur yang ingin mengambil misi ini. Tuan, Gongzi Hao ada di sini. Setelah memimpin Hao Ren di satu sudut, melewati pohon persik besar, dan datang ke pintu kuningan yang tertutup, kedua anak itu melapor kepada orang di dalamnya. Selama perjalanan, Hao Ren memperhatikan bahwa semua tanaman berbunga, termasuk bunga persik, bunga pir, bunga prem, dan banyak lagi. Menjaga bunga-bunga bermekaran adalah sesuatu yang bisa dilakukan Lady Zen. Namun, bunga-bunga di Pulau Penglai mekar penuh pada saat yang sama tanpa formasi susunan khusus, dan itu menunjukkan kekuatan besar dari Tuan Pulau. Junior Hao Ren menyambut Tuan Pulau Penglai, Hao Ren menangkupkan tangannya dan membungkuk. Ada pulau-pulau dengan ukuran berbeda di Laut Setan, dan mereka semua ditempati oleh pembudidaya independen. Itu adalah dunia kultivasi yang jauh berbeda dari yang ada di darat. Karena hampir tidak berurusan dengan sekte budidaya di darat, para pembudidaya independen memiliki sistem mereka sendiri, itulah sebabnya mereka tidak bergabung dalam perang antara sekte budidaya dan klan naga. Namun,
Para pembudidaya independen di pulau-pulau surga terpencil memiliki hubungan teratur satu sama lain. Tinggal di Pulau Penglai, salah satu dari 3 gunung langit terpencil yang terbesar, tuannya adalah salah satu dari 3 tokoh paling berpengaruh di antara para pembudidaya independen. Hao Ren sangat hormat pada saat ini untuk keuntungannya sendiri ketika dia bertanya-tanya apakah guru Pulau Penglai akan memberinya sesuatu untuk usahanya. Kalau tidak, tuannya bisa memintanya pergi bukannya membawanya ke pulau. Kuil Naga Dewa memang penuh dengan orang-orang berbakat, dan salah satu inspekturnya bahkan dapat memasuki Laut Setan. Suara itu terdengar dari balik pintu kuningan, dan sepertinya guru Pulau Penglai sedang melihat Hao Ren dari atas ke bawah. Hao Ren mengeluarkan botol kecil dari kalungnya dan menyerahkannya kepada bocah kecil yang mengenakan jubah Tao 8 trigram dan berdiri di sampingnya. Pada usiamu, tidak mudah untuk membudidayakan tingkat dui tingkat atas di tanah di mana esensi alam langka, Master Pulau Penglai melanjutkan. Orang ini berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan takjub, tubuh abadi. Kamu memiliki tubuh abadi. Dengan immortal fisik, kamu masih berhasil terbang melintasi laut iblis tanpa dimakan oleh binatang iblis level 10. Sepertinya kekuatan Lady Zen telah tumbuh lebih kuat. Namun, binatang iblis level 10 telah mengaktifkan kecerdasan mereka. Sekarang beritanya keluar, dan kamu akan menangkap mata 9 Raja Iblis paling kuat lainnya ketika kamu meninggalkan tempat aku. Orang di sisi lain pintu kuningan berkata setelah jeda singkat. Bab 667. Hao Ren ternganga kaget. Dia tidak berpikir bahwa immortal fisik memiliki kekurangannya. Namun, pada pemikiran kedua, dia ingat bahwa binatang iblis level 10 harus makan harta berharga untuk memiliki kemampuan melewati kesengsaraan surgawi. Dia memiliki tubuh abadi tetapi tanpa kekuatan abadi. Dia adalah eliksir sempurna di mata binatang iblis. Ketika dia keluar ke Laut Setan, dia memberitahu Xie Yujia bahwa dia menjalankan tugas, jadi mereka tidak tahu bahwa dia datang ke Laut Setan. Selain itu, dia tidak tahu bahwa dia akan berada dalam situasi yang sulit ini. Kamu hanya di sini untuk membawakan kupil eliksir. Jika salah satu dari 9 Raja Iblis yang paling kuat memakanmu, itu bukan salahku. Namun, itu mungkin akan mempengaruhi hubunganku dengan kuil Dewa Naga. Ini masalahnya, orang di belakang pintu kuningan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika kamu menjadi murid aku, kamu dapat tinggal di Pulau Penglai aku dan berkultivasi 2 hingga 3 tahun sampai kamu mencapai puncak tingkat kian. Kemudian, kamu akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri sendiri ketika kamu pergi dari sini. Hao Ren memandang pintu kuningan itu kehilangan kata-kata, tidak yakin bagaimana perasaannya tentang guru Pulau Penglai yang ingin menjadikannya sebagai murid pada pertemuan pertama mereka. Dia bertanya-tanya mengapa para kultivator yang kuat ini selalu ingin menerima murid. Aku berterima kasih atas kebaikan senior, tetapi aku memiliki bisnis yang mendesak untuk cenderung dan tidak bisa tinggal di pulau itu, kata Hao Ren. Nenek akan khawatir jika dia absen selama 2 atau 3 hari, apalagi 2 atau 3 tahun. Jika dia menghilang selama 2 hingga 3 bulan, dia akan dinyatakan hilang, dan neneknya akan tertekan. Karena tidak ingin keluarga dan orang-orang yang dicintainya khawatir, dia tidak akan pernah tinggal di Pulau Penglai. Dia akan kembali ke darat tidak peduli betapa berbahayanya perjalanan itu. Aku suka bakat kamu dan ingin menjadikan kamu sebagai murid aku, namun kamu menolak aku. Orang di belakang pintu kuningan itu terdengar marah. Bahkan Nona Zen menghormati aku. Aku akan melihat betapa kuatnya kamu. Tiba-tiba, cahaya keemasan melesat keluar dari pintu kuningan. Terkejut dengan serangan tiba-tiba dari pembudidaya besar ini, Hao Ren segera menggunakan gulir bayangan pedang bayangan cahaya dan membentuk dinding cahaya untuk memblokir cahaya keemasan. Setelah mencapai level dui tingkat atas, energi pedangnya yang dilepaskan dari Light Shadow Splitting Sword Scroll memiliki kualitas yang lebih baik dan kecepatan lebih cepat. Energi pedang ini yang dilepaskan atas kehendaknya memblokir cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan itu bukan harta dharma tetapi sekelompok esensi alam. Tiba-tiba berbalik dan kembali ke wajah Hao Ren. Hao Ren merasa frustrasi pada orang tua eksentrik ini yang mungkin berada di atas alam formasi jiwa. Orang tua ini menjadi sangat tak tahu malu sehingga dia bahkan menyerang seorang junior setelah yang terakhir menolak menjadi muridnya. Gulir bayangan pedang cahaya memisahkan. Orang di belakang pintu terdengar bingung, tetapi cahaya keemasan tidak melambat. Sebaliknya, itu berubah menjadi 3 sebelum meretas ke tangan dan kaki Hao Ren. Hancurkan. Energi pedang Hao Ren yang berisi energi petir menabrak 3 balok cahaya emas. Energi pedang petir 5 unsur Hao Ren membedakan 3 balok emas secara instan.
Berdiri di samping pintu kuningan, King Feng dan Ming Yue memandang Hao Ren, terkejut bahwa dia bisa memblokir tes kasual tuan mereka. Tuan mereka dalam budidaya pengasingan selama lebih dari 300 hari setahun dan jarang menunjukkan tangannya. Namun, dia sangat tertarik dengan kultivator ini yang datang dari luar sehingga dia mengujinya. Baik, kamu tidak buruk. Sepertinya kuil Dewa Naga pantas ketenarannya. Semburan cahaya tawa datang dari balik pintu sementara harta dharma berbentuk pedang terbang keluar. Energi pedang Hao Ren tiba-tiba kental, dan ujungnya mengarah ke ujung pedang panjang perak yang masuk langsung. Ding! Kedua pedang itu bertabrakan dengan suara yang menusuk telinga. Longsword yang dilempar keluar oleh penglai Island Master terbelah menjadi longsword 5 warna Hao Ren. Untungnya, pedang panjang Hao Ren terdiri dari energi pedang, dan tubuh pedang yang patah bergabung lagi menjadi pedang panjang 5 warna yang solid. Baik, kamu bisa tetap tenang di saat-saat berbahaya. Apakah Master Kuil Dewa Naga mengajar kamu sendiri? Orang di belakang pintu kuningan berkata lagi sementara pedang panjang perak melompat di udara, menembak ke arah tempat di antara alis Hao Ren. Itu adalah dantian atas, salah satu titik akupuntur utama dalam tubuh manusia. Jika ditusuk, kekuatan kultivasi seseorang akan hancur. Terpaksa menggunakan teknik terbaiknya, Hao Ren menggunakan variasi pertama dari serangan pedang pertama dari teknik pedang air mistik dengan pedang 5 warna. Ding! Ding! Percikan terbang. Pedang 5 warna Hao Ren memblokir pedang panjang perak. Oh! Orang di belakang pintu kuningan itu terdengar lebih terkejut. Hao Ren memiliki tubuh abadi dan berlatih teknik pedang abadi. Kit, apakah kamu naga surgawi atau dewa abadi? Penglai pulau penglai di belakang pintu kuningan bertanya Hao Ren. Setelah mencapai alam formasi jiwa, para pembudidaya yang bisa naik ke surga tetapi memutuskan untuk tetap berada di dunia fana disebut Dewa Bumi. Namun, Hao Ren memiliki inti naga dan tubuh abadi, membingungkan guru pulau penglai yang berpengalaman. Dia curiga bahwa Hao Ren telah mencapai alam naga langit atau alam abadi surgawi tetapi telah kembali ke tanah untuk kembali bercocok tanam karena alasan tertentu. Junior adalah manusia yang menelan inti naga karena kesalahan dan mulai berkultivasi, jawab Hao Ren. Oh begitu. Pintu kuningan terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah gua kecil dengan diameter 5 meter. Di atas bantal kuning, di sana duduk seorang lelaki tua yang gemuk. King Feng dan Ming Yue membelalakan mata mereka ketika pintu kuningan terbuka. Pada tahun-tahun mereka melayani tuan mereka, itu adalah pertama kalinya tuan mereka membuka pintu kuningan untuk seorang tamu saat ia dalam budidaya pengasingan. Bahkan ketika tuan dari dua gunung surgawi paling kuat lainnya datang mengunjungi tuan mereka, ia telah berbicara dengan mereka di balik pintu kuningan. Terkejut bahwa pintu kuningan terbuka, Hao Ren segera menatap Master Pulau Penglai. Duduk dengan mantap di bantal, penglai master pendek dan gemuk dengan kepala botak dan wajah keriput. Dia sangat jelek. Dengan pulau penglai seindah surga, Hao Ren berpikir bahwa tuan pulau akan terlihat sangat setidaknya jika tidak tampan. Karena itu, dia heran dengan orang yang dia lihat. Manusia tetapi bukan manusia, iblis tetapi bukan iblis, naga tetapi bukan naga, dan abadi tetapi tidak abadi. Mata guru pulau penglai, satu besar kecil, memandang Hao Ren sambil berkata, kamu adalah pria yang beruntung. Salam untuk kamu, senior. Hao Ren menangkupkan tangannya setelah menarik energi pedang. Duduk di ruang batu yang sempit, penglai pulau penglai yang memiliki wajah keriput mengingatkan Hao Ren dari Tudigong. Tudigong, penguasa tanah dan tanah, adalah dewa pengawas dari suatu daerah dan komunitas manusia yang menghuninya dalam agama rakyat Tiongkok. Guru pulau penglai sedikit mengangkat tangan kanannya, dan botol kecil itu terbang dari tangan King Feng ke tangannya. Dia membuka botol dan melihat sebelum mengangguk puas. Apa yang aku inginkan? Karena kamu memberikan ramuan itu, tidak masalah apakah kamu dapat melarikan diri dari kejaran 9 Raja Iblis atau tidak, aku akan memberimu sesuatu. Dia merentangkan tangannya, dan beberapa benda muncul di depan lututnya dengan kilat putih. Yang pertama adalah buah abadi, buah bumi nomor 1. Yang kedua adalah Golden Saturn Peach, buah surgawi nomor 1. Yang ketiga adalah harta spiritual tertinggi, Green Wave Sword. Yang keempat adalah token abadi penglai yang dapat kamu gunakan untuk mencari perlindungan di pulau-pulau surgawi lainnya ketika kamu dalam bahaya. Hao Ren menatap kedua buah itu. Yang pertama terlihat segar dan putih dan berbentuk bayi. Itu adalah buah abadi yang Hao Ren dengar dalam cerita, Journey to the West. Buah kedua adalah persik Saturnus dengan cahaya keemasan dan esensi alam yang kuat. Kedua ini adalah buah abadi yang tidak bisa dilihat manusia dalam hidup mereka. Namun,
Hao Ren tahu kekuatan harta spiritual tertinggi. Jika dia bisa mendapatkan satu lagi, dia akan merasa lebih percaya diri dalam pertempuran. Namun, token itu tampaknya lebih sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Jika dia mengambil token, dia bisa keluar dari lautan iblis dengan sukses. Kamu dapat mengambil 4 atau hanya opsi kelima ini, kata guru Pulau Penglai. Hao Ren berkedip karena terkejut. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa memilih satu daripada mengambil keempatnya. Dia tiba-tiba tertarik pada opsi kelima. Apa pilihan kelima? Tanya Hao Ren. Opsi kelima adalah mematahkan arai 7 pembunuhan aku, dan aku tidak akan menganggap kamu sebagai murid aku, kata guru Pulau Penglai. Hao Ren menatapnya dan bertanya, jika aku mengambil 4 pertama, aku harus menjadi murid kamu, kan? Tentu saja. Mengapa aku memberi kamu hadiah yang sangat berharga jika kamu bukan murid aku? Guru Pulau Penglai berkata. Hao Ren terdiam. Tampaknya guru Pulau Penglai ini masih ingin membawanya sebagai murid, dan hadiahnya untuk murid barunya benar-benar berharga. Sepertinya orang tua ini bertekad untuk menjadikanku sebagai muridnya, pikirnya. Melihat keraguan-raguan Hao Ren, King Feng dan Ming Yue tampak cemburu karena mereka tidak pernah menerima harta apapun setelah melayani tuan mereka selama bertahun-tahun. Namun, Hao Ren baru saja tiba dan bisa menjadi murid dengan hadiah berupa hadiah yang sangat berharga. Aku akan mengambil opsi kelima, kata Hao Ren. Kedua anak itu melebarkan pandangannya pada kata-kata Hao Ren. Bagaimanapun, ribuan pembudidaya ingin berkultivasi di Pulau Penglai, tetapi Hao Ren hanya menolak kesempatan ini. Sayang sekali, Tuan Pulau Penglai melambaikan lengan bajunya yang besar, dan keempat benda itu menghilang. Sementara sekte kultivasi memilih murid dengan kriteria tertentu, dunia kultivasi terpencil memilih murid-murid mereka lebih hati-hati dan hanya mengambil para murid yang memenuhi standar luar biasa mereka. Guru Pulau Penglai berniat membawa Hao Ren sebagai muridnya ketika dia melihat tubuh abadi yang terakhir. Setelah menguji kekuatan Hao Ren, dia cukup puas. Dia dapat melihat bahwa terlepas dari fisik dan bakat Hao Ren yang sangat baik, yang terakhir tidak memiliki guru yang baik untuk membimbingnya, yang berarti bahwa dia adalah seorang kultivator mandiri tanpa sekte. Selain itu, Hao Ren adalah manusia yang memiliki inti naga asing, tubuh abadi, dan bahkan jejak esensi iblis. Guru Pulau Penglai ingin tahu sejauh mana Hao Ren bisa menempuh jalur kultivasinya. Ada banyak orang dengan segala macam kekayaan bahkan di antara manusia, tetapi sedikit yang bisa berkultivasi ke dunia Hao Ren. Hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang bisa mendapatkan peluang besar. Lampu 7 warna melayang di langit tinggi di atas Pulau Penglai seperti sutra, sementara musik surgawi berbunyi. Tiba-tiba, penglai Pulau Penglai yang ada di gua dan King Feng dan Ming Yue yang berdiri di samping pohon persik menghilang. Bab 668. Mendesis. Mendesis. Tiba-tiba, 24 pisau tajam muncul di kekosongan. Susunan pedang. Hao Ren menggunakan semua energi 1280 pedangnya. Formasi arai penjaga pangkalan 4 guides. Energi pedang membentuk 4 dinding, menunggu serangan. Yang disebut dengan Seven Killing Array menargetkan 7 emosi yaitu kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan hasrat. Suara guru Pulau Penglai terdengar oleh telinga Hao Ren dengan samar. 24 pisau tajam meretas Hao Ren dalam 2 kelompok. 1280 energi pedang Hao Ren terangkat bersama dan menerangi sudut pulau ini. Setelah mencapai level 2 tingkat atas yang setara dengan Realm Nas Chen Sol, Hao Ren lebih kuat dari sebelumnya. 24 pisau tajam menembus energi pedang, menyelinap ke tubuh Hao Ren. Arai ilusi. Arai yang menyerang pikiran seseorang. Merasakan dingin, pisau tajam menusuk tubuhnya, Hao Ren langsung jatuh ke arai ilusi. Sukacita, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan keinginan. Adegan yang berbeda terlintas di benak Hao Ren termasuk kemenangan dalam pertandingan bola basket, pendaftaran ke universitas, kebahagiaan orang tuanya, dan pernikahannya. Pernikahan. Hao Ren terkejut tetapi tidak bisa melihat dengan jelas gadis yang mengenakan gaun pengantin. Guru, tidak ada seorang pun di bawah alam formasi jiwa yang pernah melanggar arai 7 pembunuhan ini, King Feng dan Ming Yue yang berdiri di samping Pulau Penglai guru berkata dengan lembut. Menggosok wajahnya yang gemuk penuh keriput, Tuan Pulau Penglai tersenyum tetapi tetap diam. Mereka berdiri hanya 5 meter di depan Hao Ren, tetapi dia tidak bisa melihat mereka. Hao Ren berdiri di bawah pohon persik dengan kepalan tangan dan mata tertutup rapat. Seven Killing Array bukan arai yang menyerang tubuh fisik tetapi pikiran. Semua pembudidaya, tidak peduli siapa mereka,
memiliki kekhawatiran dan beban dalam pikiran mereka yang tidak dapat dibuka, dan, simpul, ini dalam pikiran akan menjadi hambatan dalam perjalanan mereka ke ranah yang lebih tinggi. Para pembentuk rilem jiwa formasi semua telah bebas dari perawatan sebelum mereka berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai alam abadi duniawi. Muda dan pada tingkat tinggi, Hao-Ren sangat baik dalam setiap aspek. Namun, 7 pembunuhan array ini akan menguji pikirannya. Dalam rangkaian ilusi, Hao-Ren melihat banyak gadis berlari ke arahnya, beberapa akrab dan beberapa tidak, bahkan termasuk Jiang Yuan dan Lin Li. Namun, dia tidak bisa mengetahui siapa gadis yang mengenakan gaun pengantin itu. Hao-Ren tahu ini adalah array ilusi, tapi dia ingin menarik headpiece untuk melihat siapa gadis ini. Namun, ketika dia mengulurkan tangan, dia ragu-ragu dan berhenti. Tuan, dia bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama. Melihat Hao-Ren berdiri diam, kedua anak itu berkata. Mereka iri bahwa guru Pulau Penglai sangat menghargai Hao-Ren. Aku pikir dia setidaknya bisa menembus 5 level, kata guru Pulau Penglai. Hao-Ren yang berdiri di depan mereka mengertakkan gigi dan tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya. Bang! Satu cahaya warna-warni dari 7 lampu warna-warni di langit di atas Pulau Penglai tiba-tiba berubah menjadi debu dan lenyap ditiup angin. Bocah itu ambisius. Tuan Pulau Penglai menepuk-nepuk wajah tuannya dan bergumam, 5, 6, lagi pula. Tidak apa-apa kalau dia langsung ada di pikirannya. Tidak dapat melihat adegan di array ilusi, King Feng dan Ming Yue hanya melihat Hao-Ren menerobos tingkat pertama. Mereka melengkungkan bibir mereka, berkata, ini adalah tingkat kedua. Sementara mereka berbicara, Hao-Ren tiba-tiba mulai menggunakan serangkaian teknik tinju. Pukulan dan tendangan terlihat cukup kuat. Dalam array ilusi, Hao-Ren melihat Qin Shaoyang menantangnya dengan serangan. Mengetahui bahwa itu hanya ilusi, Hao-Ren berusaha mengabaikannya. Namun, pesawat ulang-alik emas Qin Shaoyang mengenai Hao-Ren, dan rasa sakitnya sangat akut. Jika dia ingin menembus level ini, dia harus mengalahkan Qin Shaoyang dan melampiaskan amarahnya. Retak. Hao-Ren menghancurkan Qin Shaoyang dalam ilusi. Serigala hitam, penguasa Samudra Barat, melarikan diri dari kuil Dewa Naga dan memburu Hao-Ren, Cheng Yitao, putra mahkota Samudra Barat, mengejar Xia Yujia dan Zhao Yanzi dengan tetua Samudra Barat, 3 elemen logam, atas penanam naga tingkat kian tingkat muncul di luar rumah Hao-Ren, mencoba untuk menghancurkan rumah, energi pedang mengelilingi Hao-Ren, mematahkan beberapa daun di pohon persik di dekatnya. Tingkat kedua sulit untuk ditembus, kata kedua anak itu. Sulit bagi seseorang untuk mengendalikan amarahnya dan menyingkirkannya. Bagi para pembudidaya, mustahil untuk menghindari pertempuran. Seseorang bisa keluar dari kesulitan dengan kekuatan besar, atau seseorang akan dihancurkan oleh saingan mereka. Master Pulau Penglai memandang Hao-Ren, ingin melihat musuh seperti apa yang dimiliki Hao-Ren. Dia senang ketika melihat mereka adalah orang-orang yang kuat. Tingkat kedua lebih sulit daripada yang pertama. Menggunakan energi pedangnya selama 1 jam penuh, Hao-Ren masih tidak bisa menerobos. Banyak pembudidaya yang kuat dikalahkan pada tingkat kemarahan, baik dengan menyakiti meridian mereka karena kemarahan mereka atau dipukuli oleh saingan mereka dalam rangkaian ilusi. King Feng dan Ming Yue saling memandang dan hendak menyimpulkan bahwa Hao-Ren akan gagal pada tingkat ini, tapi Hao-Ren tiba-tiba melepaskan semua esensi alamnya, dan energi pedang 1280 berputar ke langit. Retak. Sebuah petir jatuh dari langit. Masih di Naschen Soul Realm tingkat rendah, King Feng dan Ming Yue tampak khawatir. Tuan Pulau Penglai mengulurkan tangan kanannya, dan kilat surgawi menghantam telapak tangannya, mengembun menjadi bola petir. Dia melemparkannya ke kejauhan dengan santai, dan banyak binatang setan level 10 melompat keluar dari laut. Mereka telah menunggu kesengsaraan surgawi, dan mereka berjuang untuk mendapatkannya ketika mereka melihat bola petir. Bang! Cahaya berwarna kedua di Pulau Penglai menghilang juga. Dalam array ilusi, Hao-Ren merasa lelah setelah bertarung dengan saingannya sebelumnya satu persatu. Tiba-tiba, adegan kematian kakek nenek dari pihak ibu dan pergi ke kuburan kakek dari pihak ayah dengan nenek muncul dalam pikirannya satu demi satu. Tiba-tiba, pemandangan nenek yang sakit di tempat tidur muncul di hadapannya. Seolah-olah dia dipukul oleh palu besar, hati Hao-Ren hancur karena syok. Kemudian, pemandangan orang-orang yang dicintainya meninggalkannya muncul satu persatu sementara ingatan yang menggembirakan sebelumnya hancur. Orang fana dibebani dengan kekhawatiran. Mari kita lihat apakah dia bisa melewati level ini. Setelah keheningan yang lama, Tuan Pulau Penglai tiba-tiba bergumam. Hua, tiba-tiba, energi pedang menyebar keluar sementara adegan sedih dalam susunan ilusi hancur seperti kaca. Bang!
Cahaya ketiga berwarna yang meliputi Pulau Penglai tersebar dan menghilang perlahan. Semua jenis adegan mengerikan dan mengkhawatirkan menyerbu Hao Ren seperti mimpi buruk secara instan. Siapapun yang tidak bertekad dan memendam pikiran licik tidak dapat menembus level ini. Dengan keyakinan dan keberanian yang sama yang ia gunakan untuk mematahkan tingkat kesedihan, Hao Ren mematahkan Fear tingkat ketakutan. Ia yakin bahwa ia dapat melindungi orang-orang di sekitarnya. Energi pedang menyala, dan cahaya keempat yang berwarna-warni tiba-tiba hancur dan menghilang juga. Pada saat ini, dia telah menembus 4 level, yang membuat King Feng dan Ming Yue tercengang. King Feng, Ming Yue, siapa yang melanggar arai 7 pembunuhan terakhir kali? Tuan Pulau Penglai tiba-tiba bertanya. Itu adalah Raja Iblis kecil sekitar 1000 tahun yang lalu, jawab kedua anak itu. Mereka belum menyaksikannya tetapi telah mendengarnya dari guru Pulau Penglai. Raja Iblis kecil itu tidak memiliki orang tua dan riang. Dia mematahkan 7 pembunuhan arai aku dengan kekuatan super bawaan dan hati yang murni. Guru Pulau Penglai memandang Hao Ren yang berdiri di bawah pohon persik dengan mata tertutup rapat dan cemberut saat dia melanjutkan, pembudidaya muda ini memiliki orang tua dan kekhawatiran, tetapi dia telah melanggar 4 tingkat dengan keinginan sederhana untuk melindungi. 3 lampu warna-warni yang tersisa bergerak di sekitar Pulau Penglai dalam musik surgawi. Cinta, kebencian, dan keinginan. 3 level terakhir dari Seven Killing Array menguji emosi terdalam di hati seseorang. Jika seseorang bisa menjatuhkan cinta, kebencian, dan keinginan, seseorang dapat mematahkan 7 pembunuhan array. Dia memiliki terlalu banyak masalah fana. Dia pasti tidak bisa melewati level kelima, kata bocah itu. Bang! Cahaya warna kelima tiba-tiba hancur. Hati dengan cinta yang luar biasa. Hanya orang-orang tanpa beban cinta atau dengan cinta yang hebat yang bisa melewati tingkat kelima selama mereka tidak terbebani atau terobsesi. Syaratnya adalah pikiran yang damai. Di tingkat 6, tentu saja dia, bocah itu melanjutkan. Bang! Cahaya berwarna ke-6 hancur sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Ini, bocah itu berbalik untuk melihat tuannya dengan bingung. Dengan sukacita, harus ada cinta. Dengan amarah, harus ada kebencian. Dalam Seven Killing Array, seharusnya tidak mungkin untuk memecahkan level pertama dan kelima bersama-sama serta level kedua dan keenam bersamaan. Tuan Pulau Penglai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi dia tidak menjelaskan. Dia mengharapkan Hao Ren untuk menembus level kelima, tetapi tidak keenam. Penggarap harus menghadapi semua jenis musuh yang kuat. Dalam rangkaian ilusi, Penglai Island Master telah melihat bahwa musuh Hao Ren adalah orang-orang yang kuat, dan dia terkejut bahwa Hao Ren tidak membenci mereka. Jika Hao Ren berhasil, dia akan menjadi orang kedua yang pernah melanggar 7 pembunuhan array. Sangat mudah untuk memformat formasi array yang menjebak tubuh seseorang, tetapi sulit untuk memformat formasi array yang menjebak pikiran seseorang. Dengan mentalitas bebas seperti itu, tidak sulit baginya untuk mencapai alam naga langit, pikir guru Pulau Penglai sambil memandang Hao Ren, bertanya-tanya apakah yang terakhir dapat menembus level terakhir. 7 pembunuhan array adalah susunan pikiran yang paling kuat di dunia. Untuk melanggarnya, seseorang harus menghancurkan semua beban mental mereka dan bebas dari kekhawatiran. Bahkan beberapa kultivator realm formasi jiwa mungkin tidak bisa mencapai level terakhir. Orang-orang yang bisa mematahkan 7 pembunuhan array akan melewati kesengsaraan surgawi. Namun, tidak semua orang yang telah melewati kesengsaraan surgawi bisa mematahkan 7 pembunuhan array. Musik surgawi yang samar menumpulkan pikiran Hao Ren. Setelah melanggar 6 level di mana hampir semua rahasianya terungkap lagi kepada dirinya sendiri, dia berada di level terakhir yang menargetkan hasrat di dalam hatinya. Jika dia tidak bisa melanggarnya, dia bisa jatuh ke dalam Evil Dao. Dengan kulit seperti permukaan pohon kuno, guru Pulau Penglai menatap Hao Ren dengan matanya, satu besar dan satu kecil, bertanya-tanya apakah yang terakhir bisa melewati tingkat terakhir. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Perisai emas yang telah tertidur di kalung Hao Ren tiba-tiba merasakan esensi alam yang kuat di luar. Suara mendesing. Itu keluar dari kalung Hao Ren dan mulai menyedot sejumlah besar esensi alam di Pulau Penglai, tidak peduli di mana itu. Bab 669. Hao Ren yang telah melawan emosinya dalam array ilusi tiba-tiba menemukan bahwa array itu rusak. Dia membuka matanya dan melihat perisai emas melayang-layang di langit yang tinggi, mengisap esensi alam bentuk kabut putih ke intinya seperti tornado. Ini kecil, pikiran pertama Hao Ren adalah bahwa perisai emas menyebabkan masalah lagi. Seketika, itu menyedot setengah dari esensi alam di Pulau Penglai, salah satu dari 3 gunung langit terpencil yang paling kuat.
Hentikan. Melihat perilaku sombong dari harta spiritual tertinggi Hao Ren, King Feng dan Ming Yue segera melompat untuk melawan perisai emas dengan tangan kosong. Tuan Pulau Penglai mengangkat tangannya sedikit, dan Ming Yue dan King Feng yang telah mencapai alam jiwa yang baru lahir segera dilumpuhkan. Karena dia melanggar arai 7 pembunuhan aku, dia bisa mendapatkan esensi alam sebagai hadiah. Tuan Pulau Penglai tenang. Di langit di atas Pulau Penglai, perisai emas berputar lebih cepat dan lebih cepat. Meskipun Pulau Penglai jauh lebih kecil dari Gunung Kunlun, intensitas esensi alam hampir sama dengan di Gunung Kunlun, tempat suci leluhur untuk sekte budidaya. Perisai emas tiba-tiba melepaskan ribuan cahaya kemasan. Bang, lampu emas ini melesat ke laut, mengirim banyak binatang buas level 10 ke udara. Green Wave Sword terbang dari lengan Master Pulau Penglai dan berlari menuju perisai emas. Perisai emas melepaskan sinar cahaya keemasan yang setebal lengan ke Green Wave Sword yang juga merupakan harta spiritual tertinggi, memecah yang terakhir menjadi 2 bagian. Tuan, ini, King Feng dan Ming Yue memandang guru Pulau Penglai karena terkejut. Ada tingkatan dalam kemajuan kultivasi dan harta dharma. Kamu masing-masing, ambil 1 potong pedang dan sempurnakan menjadi harta dharma, guru Pulau Penglai berkata sambil mengusap dagunya perlahan. Sepertinya dia tidak peduli bahwa harta spiritual tertinggi hancur. King Feng dan Ming Yue merasa sedih terhadap kehancuran pedang, tetapi mereka segera bersemangat karena sisa-sisa harta spiritual tertinggi masih memiliki beberapa sifat roh. Dengan materi mereka yang luar biasa, mereka bisa dijadikan harta dharma yang kuat. Mereka berlari untuk mengambil Green Wave Sword yang rusak dan kembali ke sisi Master Pulau Penglai. Mereka memandang tameng emas yang sombong di langit tinggi dengan iri, berkata, Tuan, harta dharma ini. Harta dharma dapat berkembang sendiri dan berusaha keras untuk meningkat. Perisai ini mampu mencapai ranah seperti itu, dan itulah kekayaannya. Di Pulau Penglai, kami memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kita harus mengasihani kehilangan 1 harta karun? Selama kamu berkultivasi dengan keras, kamu akan mendapatkan bagian kamu. Kamu masih muda. Jangan serakah. Kedua anak itu menundukkan kepala karena malu atas omelan tuannya. Meskipun mereka telah mencapai Naschen Soul Realm, mereka masih anak-anak yang tidak bisa menahan rasa iri seperti anak-anak biasa yang melihat mainan anak-anak lain. Hari ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan bagaimana harta spiritual tertinggi melewati kesengsaraan surgawi, lanjut guru Pulau Penglai. King Feng dan Ming Yue menatap perisai emas dengan mata melebar. Berdiri di bawah pohon persik, Hao Ren juga menyaksikan perisai emas dengan terkejut, merasa seperti aura perisai itu sangat berbeda dari sebelumnya. Itu cukup umum untuk melihat pembudidaya dan binatang iblis mencoba untuk melewati kesengsaraan surgawi, tetapi bukan harta dharma. Hanya harta dharma tingkat atas dengan jejak sifat roh yang bisa memicu kesengsaraan surgawi dan menjadi harta spiritual tertinggi. Harta spiritual tertinggi akan memicu kesengsaraan surgawi lainnya setelah mencapai tingkat tertentu. Harta spiritual tertinggi seperti itu adalah harta karun dan bisa mengalahkan harta spiritual tertinggi. Setelah 3 kesengsaraan surgawi, mereka akan menjadi raja harta karun. Sampai sekarang, hanya 1 harta yang telah mencapai tingkat ini di seluruh dunia. Bang! Sebuah petir surgawi jatuh dari langit. Binatang buas level 10 di sekitar Pulau Penglai semua datang, berharap mendapatkan energi petir untuk diri mereka sendiri. Perisai emas menembakkan cahaya keemasan menyilaukan ke arah petir. Retak, 9 baut petir ungu jatuh dari awan hitam menuju perisai emas dari 9 arah. King Feng dan Ming Yue telah melihat banyak binatang iblis dan bahkan Raja Iblis kecil melewati kesengsaraan surgawi di sekitar Pulau Penglai, tetapi mereka belum pernah melihat baut petir 9 lapis yang kuat. Perisai emas hanya bisa menembakkan cahaya keemasan karena itu adalah harta dharma pertahanan dan hanya memiliki metode serangan sederhana. Namun, karena sifat defensifnya, ia memiliki keuntungan alami dalam menahan baut petir surgawi. 9 baut petir ungu menembus 9 lampu emas dan menghantam permukaan perisai emas. Mereka meninggalkan 9 penyok, tapi itu tidak menusuk. Perisai emas bergetar lagi, dan mengisap lebih dari setengah dari esensi alam di Pulau Penglai ke dalam tubuhnya. Tanpa pemeliharaan esensi alam, tanaman yang tumbuh subur di pulau itu mulai layu dalam masa. Awan hitam bergerak ke langit di atas pulau, dan Pulau Penglai yang halus tampak seperti neraka yang dingin seketika. Tuan, kedua anak itu berbalik untuk melihat Tuan Pulau Penglai dengan cemas. Tuan Pulau Penglai melambaikan tangannya, memberi tanda agar mereka tetap tenang.
Dia terkejut bahwa harta spiritual tertinggi akan tinggal dengan hanya pembudidaya tingkat Dui tingkat atas, dan dia ingin melihat apakah harta Dharma masih akan tetap bersama Hao Ren setelah naik ke alam yang lebih tinggi. Selain itu, seleksi alam adalah hukum dunia, dan dia tidak pernah ikut campur ketika binatang iblis dan Raja Iblis kecil melewati kesengsaraan surgawi mereka di sekitar Pulau Penglai. Tidak peduli apakah itu pembudidaya atau harta Dharma, mereka harus melewati banyak risiko dan bahaya untuk mencapai puncak. Bang! Banyak lampu perak menyala di awan hitam. Lautan iblis gelap menyala seketika. Binatang iblis level 10 jatuh dalam gelombang laut dengan ketakutan dan kegembiraan. Itu hampir setara dengan kesengsaraan surgawi dari Raja Iblis. Jika binatang iblis level 10 bisa menyentuh sedikit energi petir, mereka mungkin bisa menggunakan energi petir itu untuk mengubah dan melewati tribulasi surga. Perisai emas meludahkan 2 garis besar esensi alam seolah-olah itu membuat persiapan terakhir. Untuk harta Dharma, kesengsaraan pertama setara dengan kesengsaraan transformasi binatang buas, dan sulit untuk dilewati. Kesengsaraan kedua sama dengan kesengsaraan Raja Iblis kecil, dan itu lebih berbahaya daripada yang pertama. Di antara puluhan juta binatang iblis, hanya beberapa yang bisa berubah menjadi Raja Iblis, dan lebih sedikit lagi yang bisa menjadi Raja Iblis besar. Jumlah harta spiritual tertinggi di dunia kurang dari jumlah Raja Iblis kecil di Laut Setan, dan lebih sedikit yang bisa melewati 2 kesengsaraan surgawi. Retak, baut petir jatuh dari segala arah menuju perisai emas. Cahaya menyilaukan menerangi binatang iblis yang jauh di dalam lautan. Hao Ren terkejut bahwa perisai emas dapat memicu kesusahan yang sangat kuat, dan dia merasa seperti kesengsaraan surgawi ini bahkan lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi Zhao Kuo dari waktu yang lalu. Retak, gelombang kedua baut kilat jatuh ke perisai emas. Perisai emas berputar dengan semua kekuatannya saat penyok muncul di permukaannya yang halus. Jika harta Dharma bahkan retak sedikit, itu berarti kegagalan. Retak. Awan yang hampir menelan seluruh wilayah Laut Iblis menyala. Perisai emas telah menyedot esensi alam sebanyak mungkin, tetapi tersandung seolah-olah itu akan jatuh. Ketika gelombang berikutnya dari petir surgawi melanda, perisai emas akan hancur dan mati. Lagi pula, bahkan manusia yang mencoba mengolahnya menjadi abadi adalah bertentangan dengan hukum alam, apalagi harta Dharma. Melihat petir di awan, sebuah ide muncul untuk Hao Ren. Dia membuka kekuatan kultivasi 1000 tahun Zhao Haoran dengan esensi sifat alami dan kemudian berubah menjadi naga. Seekor naga putih terbang ke langit. Puncak level Qian. Merasakan rasa sakit di sisinya, Hao Ren membentangkan sayap naganya yang lebar ratusan meter. Melihat Hao Ren berubah menjadi naga dengan kekuatan puncak tingkat Qian, kedua anak itu terkejut. 40.960 energi pedang. 5 energi pedang dari setiap atribut unsur digabungkan menjadi petir. Sekarang ada 8.192 pedang petir. Mereka bergabung menjadi pedang besar yang begitu tebal sehingga 5 orang tidak bisa merangkulnya. Mematahkan petir dengan petir. Dengan bantuan Hao Ren, perisai emas mendapatkan kembali keberaniannya. Baut petir surgawi yang jatuh dari langit tinggi berpusat di jantung Pulau Penglai, tampak seperti corong besar. Binatang iblis level 10 melompat keluar dari lautan iblis dalam kegembiraan, mencoba mengambil kesempatan untuk berubah setelah ribuan tahun budidaya. Perisai emas berputar dengan gemetar, mengisap esensi alam bentuk kabut putih dari permukaan Laut Setan. Dentang. Bentuk naga putih Hao Ren ditabrak oleh petir surgawi. Pedang besar yang terkondensasi oleh 8.119 pedang petir hancur berkeping-keping. Kemudian petir ungu surgawi jatuh ke laut di sekitar Pulau Penglai berkeping-keping. Ribuan binatang iblis level 10 yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun melompat keluar dari laut hampir pada saat yang sama, dan baut petir surgawi melanda ratusan dari mereka. Binatang iblis yang tersambar petir surgawi yang kuat jatuh ke laut, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka mati atau tidak. Namun, binatang iblis yang disambar oleh bit petir surgawi yang lebih lemah berkilauan dengan cahaya aneh, dan mereka akan berubah. Hao Ren telah membantu ratusan binatang iblis level 10 melewati tahap transformasi. Dia mendongak dan melihat perisai emas melayang di langit yang tinggi. Itu berada di jalan buntu dengan petir putih surgawi yang lebih tebal dari dirinya sendiri. Naik, naik, naik. Perisai emas mendorong petir surgawi naik lebih dari 10 meter. Retak. Petir surgawi putih runtuh tiba-tiba dan menghilang seperti bayangan fantasi. Perisai emas menghitam, tidak rata, dan berkerut di ujung-ujungnya, tampak lebih pecah daripada sampah. Meskipun terlihat lusuh, itu telah melewati kesengsaraan surgawi. Harta spiritual kecil. Bersyukurlah dan akui tuanmu.
Tuan Pulau Penglai berkata pada perisai emas. Setelah peningkatan kedua, harta spiritual tertinggi akan mengambil kultivator pertama yang mereka lihat sebagai tuan mereka. Dengan Haoren berdiri di depannya, perisai emas samar-samar ingat bahwa dia telah membantunya memblokir kesengsaraan surgawi. Setelah beberapa detik ragu, itu terbang perlahan. Mengubah kembali ke bentuk manusianya, satu set pakaian terbang dan menempatkan dirinya pada dirinya. Karena kamu melanggar 7 pembunuhan arai aku akan menepati janji aku dan tidak akan membawa kamu sebagai murid aku. Pergi sekarang, dan aku tidak akan meminta kamu untuk menghancurkan pohon-pohon aku. Petik 2. Guru Pulau Penglai mengangkat tangannya, dan sejumlah besar esensi alam datang ke Pulau Penglai dari daerah terdekat. Akibatnya, semua jenis pohon dihidupkan kembali dengan daun dan bunga baru. Dengan pikiran tetap dan kekayaan besar, jika kamu bisa keluar dari Laut Iblis dan kembali ke Pulau Penglai lagi, aku akan menganggapmu sebagai saudaraku. Sebuah kekuatan besar mengangkat Haoren dan melemparkannya keluar dari Pulau Penglai. Aku masih belum tahu namamu, senior. Teriak Haoren. Zhen Yuanxi. Nama itu melesat ke telinga Haoren. Bab 670. Setelah dilempar tinggi ke langit, Haoren melihat ke bawah dan hanya melihat kabut putih di laut. Tidak ada jejak Pulau Penglai lagi. Perisai emas yang telah menembus ke ranah yang lebih tinggi juga telah dilemparkan ke garis lintang yang sama dengan Haoren. Mengambil putaran kecil di sekitar Haoren, itu terbang ke kejauhan secara instan. Dengan kecerdasan mereka sendiri, harta spiritual tertinggi tidak ingin menerima perintah dari pembudidaya biasa. Sekarang setelah perisai emas telah naik ke ranah yang lebih tinggi, ia ingin bebas dari segala batasan pembudidaya dan bersembunyi di antara langit dan bumi. Mengutuk. Hal yang tidak berterima kasih. Haoren menyumpahi dan menyentuh kalung itu di dadanya sebelum menarik jepit rambut emas ungu. Perisai emas itu bukan harta yang terhormat. Saat melihat jepit rambut emas ungu, perisai emas itu terbang kembali dan menembakkan cahaya keemasan ke jepit rambut emas ungu. Itu bisa lari, tetapi ketika melihat jepit rambut emas ungu, ia ingin membalas dendam. Dengan tenang, jepit rambut emas ungu tidak menghindar sementara cahaya ungunya cerah, menciptakan hantu yang tak terhitung jumlahnya sendiri. Dentang, kedua harta dharma saling bertabrakan, menciptakan ledakan dan melonjaknya gelombang laut. Banyak binatang iblis level 10 menyelam jauh ke laut setelah mendengar suara-suara itu. Mereka impas. Jepit rambut emas ungu, ayo pergi. Merasakan semakin banyak binatang iblis berkerumun ke arah mereka dan tidak menemukan pulau di dekatnya, Haoren merasa gugup dan berteriak. Setelah menembakkan cahaya ungu lainnya, jepit rambut emas ungu berubah menjadi perahu emas. Setelah naik ke alam yang lebih tinggi, perisai emas hanya pecah bahkan dengan jepit rambut emas ungu, yang sangat mengurangi kesombongannya. Setelah setengah detik ragu-ragu, itu berputar ke kejauhan. Harta karun dharma dengan sifat-sifat roh disebut harta spiritual tertinggi yang dibagi menjadi 3 tingkatan, harta karun alam, dan harta karun alam. Namun, para pembudidaya hanya bisa membagi harta dharma menjadi harta spiritual tertinggi dan harta dharma biasa. Kecuali bagi para pembudidaya yang telah menyaksikan harta dharma mereka melewati kesengsaraan surgawi, hanya harta spiritual tertinggi itu sendiri yang dapat merasakan tingkat satu sama lain. Di masa lalu, perisai emas tidak cocok untuk jepit rambut emas ungu karena yang terakhir telah mengalami 2 kesengsaraan surgawi. Dengan demikian, itu 1 tingkat lebih tinggi dari perisai emas. Biasanya, setelah harta dharma melewati kesengsaraan surgawi, itu akan mengikuti kultivator pertama yang dilihatnya sampai kultivator meninggal. Kemudian, ia akan terbang untuk mencari pemilik baru atau bersembunyi di tempat dengan esensi alam yang melimpah. Namun, ranah Haoren lebih rendah dari Naschen Soul Rim tingkat atas. Itulah sebabnya perisai emas tidak ingin mengikuti Haoren setelah kesengsaraan surgawi. Pergi. Haoren menyuntikkan esensi unsur-unsur logam dan unsur air ke dalam perahu emas yang langsung tumbuh hampir 90 meter sebelum terbang dengan cepat ke barat. Perahu emas dan perisai emas terbang ke arah yang berlawanan. Mereka menempuh jalan mereka sendiri. Tuan, apa gunanya yang kamu lihat dalam Haoren ini yang kamu ingin dia mengambil sumpah dan menjadi saudara lelaki kamu? Melihat. Bahkan harta dharma yang dia bantu tidak ingin mengikutinya. Yang penting bukanlah harta dharma tetapi pola pikirnya yang riang. Bagaimana perasaan kamu jika harta rohani tertinggi kamu meninggalkan kamu setelah melewati kesengsaraan surgawi? King Feng, Ning Yue, kamu harus mengandalkan pikiran kamu untuk berkultivasi, bukan pada hal-hal eksternal. Percakapan datang dari satu sudut. Saat kata-kata samar itu diucapkan,
perisai emas tiba-tiba berbalik dan mengejar kapal emas Haoren. Setelah melewati 2 kesengsaraan surgawi, itu bisa mengalahkan harta spiritual tertinggi biasa tanpa Haoren. Namun, setelah terbang lebih dari 10 km dengan sendirinya, tiba-tiba berubah pikiran. Tidak akan mengambil Haoren sebagai pemiliknya untuk saat ini, tetapi akan tetap bersamanya. Menginjak perahu emas, Haoren terbang cepat ketika dia melihat seberkas cahaya keemasan menyusulnya. Dengan melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah perisai emas. Menarik beberapa esensi alam, ia memperlambat perahu emas, dan perisai emas yang tampak seperti lempengan logam hitam dipukuli mengikuti Haoren, melayang di atas bahunya. Tuan, harta dharma itu kembali. Hehehehe. Dengan plat besi hitam mengikutinya, Haoren mengendarai ombak di kapal emas. Di samudera, ada beberapa gunung celestial. Namun, dia telah keluar dari area dalam yang lebih dalam dari lautan iblis ke daerah luar yang lebih pucat dari lautan iblis. Pembudidaya naga, beraninya kau membobol laut iblis. Seorang raja iblis kecil yang tampak seperti anak remaja tiba-tiba bangkit dari dasar laut, menginjak gelombang laut. Ketika Haoren memasuki laut iblis, dia telah membuat beberapa putaran di area dalam dan tidak menemui raja iblis. Seperti yang diperingatkan Zhen Yuanzi dari Pulau Penglai, binatang iblis level 10 pasti telah membawa berita itu kepada raja iblis, dan mereka telah menunggunya di daerah luar. Jika seorang pembudidaya biasa datang ke daerah itu dengan jepit rambut emas ungu Lady Zhen, tidak ada yang akan menyusahkannya. Namun, Haoren memiliki tubuh abadi. Jika Raja Iblis memakan darah esensinya, mereka akan mendapatkan peningkatan besar di alam. Perisai emas. Teriak Haoren. Dia tidak ingin berbicara dengan Raja Iblis kecil ini karena dia merasakan lebih banyak Raja Iblis kecil yang mencoba memblokirnya di daerah lain. Dia harus bergegas secepat mungkin. Perisai emas yang telah memutuskan untuk mengikuti Haoren untuk sementara waktu tiba-tiba berbalik di atas bahunya dan menembakkan cahaya keemasan pada Raja Iblis kecil ini. Baru saja bertransformasi, Raja Iblis kecil ini tidak memiliki harta dharma dan mencoba menghalangi dengan tangannya, tetapi cahaya keemasan menembus dadanya dan meninggalkan lubang yang sebesar telapak tangan. Bunyi, Raja Iblis kecil ini jatuh ke laut. Meskipun Raja Iblis tidak rapuh seperti pembudidaya manusia dan tidak akan mati dengan mudah, dia masih terluka parah. Digunakan untuk pertempuran seperti itu, jepit rambut emas ungu baru saja terbang. Sebagai harta dharma Lady Zhen, jepit rambut emas ungu adalah token yang digunakan Haoren untuk memasuki Laut Setan. Raja Iblis kecil tidak berani membuat masalah di daerah bagian dalam di mana Lady Zhen tinggal dan mencoba memblokir Haoren di daerah luar yang relatif terpencil. Jika Haoren telah menjadi kultivator biasa, tidak ada yang akan mengacaukannya. Namun, dengan immortal fisik, ia layak dicoba untuk Raja Iblis yang semuanya pejuang ganas. Namun, Raja Iblis harus berkultivasi lagi, yang dikenal Haoren dengan hidup bersama Zhen Chongming. Jika mereka tidak berubah kembali ke bentuk aslinya, kekuatan tempur Raja Iblis kecil ini lebih rendah dari Haoren, dan tidak mungkin mereka bisa menipu dia. Selain itu, Haoren telah melihat melalui niat mereka untuk mengelilinginya. Sementara dia terbang, Haoren menembakkan energi pedang. Jepit rambut emas ungu terbang melintasi langit di atas laut dengan kecepatan perjalanan dari alam formasi jiwa. Energi pedang Hundun Haoren menembus lebih dari 10 Raja Iblis kecil. Raja-Raja Iblis kecil ini telah mengambil sepotong kecil wilayah di wilayah luar Laut Iblis. Mereka mencoba untuk memblokir Haoren dengan sekelompok binatang iblis level 7 dan level 8 tetapi menyadari bahwa itu tidak mungkin karena kecepatan besar dari jepit rambut emas ungu dan energi pedang aneh Haoren. Tanpa kata, Haoren terbang di langit tinggi dan menembakkan energi pedangnya pada mereka setiap kali mereka melompat keluar. Immortal fisik memang eliksir yang hebat, tetapi Raja Iblis kecil ini tidak memiliki kemampuan untuk memakannya. Hua, monster laut hitam yang setinggi bukit muncul dari air. Itu meludahkan sinar cahaya iblis. Perisai emas. Haoren memanggil lagi. Tetap dekat di sisi Haoren, perisai emas menembakkan cahaya keemasan sengit, menghalangi cahaya iblis abu-abu gelap. Sekarang kembali ke Haoren, dia ingin itu berfungsi. Hua, lebih dari selusin binatang iblis bangkit dari daerah laut di dekatnya. Mereka semua binatang iblis level 10 yang merupakan Raja Iblis kecil yang kembali ke bentuk aslinya. Setelah usaha mereka yang sia-sia untuk memblokir Haoren dengan bentuk manusia mereka telah berubah kembali ke bentuk binatang iblis mereka untuk mengelilingi Haoren dan memakannya bersama. Mengenai binatang iblis level 10 yang belum berubah,
mereka juga ingin makan Haoren tetapi tidak cukup berani untuk mengacaukan seorang pembudidaya yang memiliki koneksi ke Lady Zen. Selain itu, dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa makan Haoren bahkan jika mereka membunuhnya. Dengan binatang iblis level 8 setara dengan Naschen Soul Realm tingkat atas dan binatang iblis level 10 sama dengan puncak Naschen Soul Realm, binatang iblis level 10 dapat mengalahkan Haoren, tetapi mereka khawatir setelah mereka membunuh Haoren, Raja Iblis kecil yang lebih kuat akan mengambil mangsa mereka dan bahkan mungkin membunuh mereka dalam proses. Swoosh! Melihat lebih dari selusin binatang iblis yang setara dengan puncak para pembudidaya Naschen Soul Realm bergegas keluar dari laut, perisai emas melonjak ke langit. Sangat bagus. Haoren menyatukan tangannya dan meluncurkan energi pedang Hundun ke langit dari kapal emasnya yang ada di langit tinggi. Binatang iblis yang setinggi gunung bergegas keluar dari laut dan menggunakan kekuatan natal mereka di Haoren. Guam, awan di langit tiba-tiba berubah menjadi awan petir, melepaskan baut petir surgawi. Baut petir surgawi melewatinya dan menabrak binatang iblis level 10. Karena kamu berani macam-macam denganku, aku tidak keberatan memberimu kesusahan surgawi lagi. Pikir Haoren. Raja-raja iblis kecil takut kesengsaraan surgawi, dan serangan kilat Haoren sempurna untuk mereka. Baut petir melintas, dan binatang iblis level 10 di bawah laut sangat gembira. Raja iblis yang belum mencapai alam jiwa yang baru lahir tidak mau merebut kembali kesengsaraan surgawi. Namun, binatang iblis level 10 yang belum berubah membutuhkan petir surgawi untuk berubah. Dalam istana yang indah, Lady Zen mengenakan jubah sutra dan berbaring di kursi rotan malas, bermain dengan lampu hijau kuno. Yang mulia, Gongzi Hao diblokir oleh Raja Iblis kecil di daerah luar Laut Setan, dan 6 Raja Iblis besar telah pindah. Bisakah kita mengirim 18 Jenderal Iblis untuk membantu Gongzi Hao? Seorang pria yang tampak seperti penjaga berdiri di pintu dan bertanya dengan hormat. Yah, Lady Zen menguap dan melirik pintu. Itu tidak masalah. Biarkan mereka bertarung. Hanya setelah mereka mulai bertarung, kita bisa mengirim pasukan untuk alasan yang baik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.